Jika dulu banyak pengacara yang semangat ingin membela di kasus cat mesum Rizik Syihab bersama Firza Hussein, terus kenapa sekarang di kasus Munarman cuma sedikit sekali yang ingin membela? Nah, ada apakah ini? Apakah di kasus Munarman ini kurang menggairahkan? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Munarman, salah satu pentolan Laskar FPI, ini akan segera disidangkan. Ya, tidak tanggung-tanggung, kata salah satu kuasa hukum Munarman, yaitu Aziz Januar. Dia mengklaim bahwa sudah ada 205 pengacara yang siap membela Munarman di persidangan. Ya, banyak sekali pengacaranya menurut saya. Tapi ngomong-ngomong ya, ini mau sidang atau mau demo di pengadilan? Kok begitu banyak sekali ya pengacaranya, ya kan? Nah, emang ya kalau nanti misal sidangnya itu dilakukan secara offline, lantas pertanyaannya, apakah semua pengacara itu boleh masuk ke ruang sidang? Nah, kan tidak mungkin, karena dengan jumlah segitu banyaknya, ya tidak mungkinlah pengacara itu semua dibolehkan masuk di dalam ruang persidangan. Tapi kalau bicara soal jumlah pengacara yang membela di persidangan, Munarman ini kayaknya masih kalah jauh jika dibandingkan dengan pimpinan Laskar FPI Rizik Syihab misalnya. Ya, asal tahu saja, misal dalam kasus cat mesum antara Rizik bersama Firza Hussein, Rizik saat itu berhasil memecahkan rekor karena dia ini siap dibela oleh sebanyak 726 pengacara. Coba bayangkan, segitu banyaknya pengacara yang ingin membela Rizik pada saat itu. Ya, jadi kalau sekarang ini Munarman cuma akan dibela sebanyak 205 pengacara, itu sih masih sangat kecil kalau menurut saya. Dan saya jadi bertanya-tanya juga, jika dulu banyak pengacara yang semangat ingin membela di kasus cat mesum Rizik Syihab bersama Firza Hussein, terus kenapa sekarang di kasus Munarman cuma sedikit sekali yang ingin membela? Nah, ada apakah ini? Apakah di kasus Munarman ini kurang menggairahkan sehingga cuma sedikit saja pengacara yang ingin membela Munarman? Ya, saya tidak tahu juga sih alasannya apa. Ya, tapi mungkin penonton di channel 2045 TV ini ada yang tahu alasannya karena apa. Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Nah, balik lagi pada kasus Munarman. Jadi sekedar informasi saja bahwa Munarman ini sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak tim Densus 88 pada tanggal 27 April 2021 karena dia ini diduga terlibat dalam kasus terorisme. Nah, video Munarman saat menghadiri pembayatan kelompok jihadis di Makassar itu bisa jadi bukti kuat atas keterlibatannya. Ya, memang sih video itu sudah lama, sudah sejak 2015. Tetapi dari beberapa tersangka yang sudah ditangkap, mereka telah mengaku bahwa dalam video baiat tersebut memang telah dihadiri oleh seorang Munarman. Nah, dari pengakuan itulah kemudian dilakukan pendalaman oleh pihak aparat kepolisian dan tim Densus 88. Dan akhirnya Munarman ini kemudian berhasil ditangkap oleh Densus 88. Munarman sendiri pada saat itu ini ditangkap oleh Densus 88 di rumahnya di Pemulang, Tangerang Selatan. Nah, masih ingat kan detik-detik saat video penangkapan Munarman? Ketika Munarman ini mau ditangkap, dia ini masih sempat-sempatnya meminta izin kepada aparat untuk memakai sandalnya pada saat itu. Ya, tapi begitu, aparat tidak mau terkecoh dan terus saja membawa Munarman masuk ke dalam mobil tahanan bersama tim Densus 88. Nah, akhirnya apa? Ya, akhirnya Munarman ini kehilangan sandalnya. Ya, tapi mungkin masih ada yang belum tahu video penangkapan Munarman ini. Ya, berikut saya berikan cuplikan video penangkapannya. Ini tidak sesuai hukum ini. Ini harusnya ya. Enggak, Pak, nanti aja. Saya pakai sendal, saya pakai sendal. Enggak usah. Nah, sekarang tidak lama lagi Munarman akan segera disidangkan terkait kasusnya. Rizik juga sudah mendekam di dalam penjara, begitu juga dengan kurcaci-kurcacinya. Tapi seperti biasa, walau demikian, masih saja ada yang terus membela Munarman. Dan bahkan bukan cuma Munarman, tetapi Rizik pun masih ada yang membela. Nah, siapakah dia? Ya, siapa lagi kalau bukan Fadlizon, anggota DPR RI dari Partai Gerindra yang pernah kepergok nge-like akun porno di Twitter. Ya, Fadlizon sebelumnya memang pernah kepergok nge-like akun porno di Twitter. Dan alasannya itu adalah salah adminnya, bukan salah dia.
Nah, tapi lucunya ya, setelah ketahuan nge-like akun porno, Fadlizon ini pun beberapa hari kemudian puasa untuk nge-tweet. Padahal ya, biasanya setiap hari Fadlizon ini aktif nge-tweet. Bahkan di ruang kerjanya disiapkan layar besar untuk memantau aktivitas di media sosial. Ya, saya sendiri tidak tahu juga apa pas nge-like akun porno itu lewat layar ukuran raksasa di ruang kantornya itu. Ya, tidak ada yang tahu juga sih sebenarnya. Ya, tapi begitulah seorang Fadlizon. Dia ini memang dikenal tidak pernah sejalan dengan pihak pemerintahan Jokowi saat ini. Walaupun bosnya sendiri, yaitu Pak Prabowo, saat ini sudah menjadi pembantu Presiden Jokowi. Ya, mungkinkah Fadlizon ini sengaja dibiarkan seperti itu? Dibiarkan agar selalu beda dengan pihak pemerintah? Ya, supaya dengan demikian, maka Gerindra ini bisa menarik suara-suara dari pihak oposisi. Ya, bisa jadi memang seperti itu desainnya. Ya, maklumlah, ya, Pak Prabowo ini kan kabarnya akan didesak maju lagi sebagai calon presiden oleh kader-kader Gerindra pada Pilpres 2024. Ya, saya sendiri tidak bisa membayangkan bagaimana seandainya jika Prabowo ini kemudian beneran maju dan kalah lagi dalam Pilpres 2024. Nah, ini bisa jadi kekalahan hat-trick dalam sejarah Pilpres di Indonesia. Dan tentu saja yang paling menanggung malu ini jelas bukan kader-kader Partai Gerindra, tetapi ya Pak Prabowo itu sendiri. Nah, kalau boleh memberi saran buat Gerindra ya, ya sekali-kali itu Fadlizon saja yang diajukan sebagai calon presiden. Ya, saya pikir Fadlizon ini punya kans dan peluang yang sangat besar. Ya, terbukti dia ini kan terpilih menjadi anggota DPR RI lebih dari 2 periode. Jadi kalau dari pengalaman, saya kira Fadlizon ini jauh lebih unggul dibandingkan Pak Prabowo. Ya, meskipun sampai detik ini rakyat belum tahu juga apa sih prestasi seorang Fadlizon selama menjabat sebagai anggota DPR RI. Ya, paling yang sangat diingat oleh rakyat, ya Fadlizon ini pernah nge-like akun porno di Twitter. Ya, selain itu Fadlizon ini juga pernah percaya hoax Ratna Sarumpait yang katanya mukanya ini lebam karena habis digebukin orang. Padahal itu adalah luka habis operasi, bukan dari digebukin orang. Ya, saya kira cuma sebatas itu saja sih prestasi seorang Fadlizon. Jadi gimana? Daripada Prabowo, setujukah jika Fadlizon saja yang diajukan menjadi Capres 2024 untuk menggantikan Pak Prabowo? Ya, saya kira demikian opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jangan pernah takut untuk melawan segala bentuk radikalisme. Dan tidak lupa saya ingatkan, terus jaga NKRI. Ya, begitulah saya kira. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di acara Okedum selanjutnya.